Shalom BMC New York. Luar biasa. Coba lihat kanan kiri, katakan, Yesus jawaban bagi hidupku dan hidupmu. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat tim Praise and Worship yang luar biasa. Ayo tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Senang sekali kembali boleh bersama dengan keluarga besar BMC New York yang sangat luar biasa. Katakan amin. Nah, saudara sekalian, tahun ini jelas sekali Tuhan memberikan tema The Year of Harvest. Dan beberapa hari kemarin saya mimpi sampai terbangun. Dan itu sebuah mimpi yang benar-benar sangat jelas sekali. Saya tahu Tuhan sedang mau berbicara. Enggak semua mimpi dari Tuhan, ada yang mimpi dari setan, ada yang mimpi bunga tidur. Saudaraku, tapi saya mimpi jelas sampai sekarang masih menancap banget. Di mana saya berada di sebuah rumah yang besar. Dan tiba-tiba saya kaget karena pintu dibuka tanpa saya tahu dan orang begitu banyak datang masuk ke rumah dan betul-betul sangat padat, pack dan sangat tidak sampai terhitung jumlahnya. Dan jujur di awal saya panik sekali, seolah-olah tidak nyaman, seolah-olah sepertinya saudaraku sesuatu gangguan. Lalu kemudian tiba-tiba Roh Kudus ingatkan saya, bukankah ini doa yang sudah kau minta? Engkau minta tuaian, engkau minta the great harvest, dan aku Tuhan yang memberikannya. Dan waktu itu saya terbangun dan saya mengerti saudaraku bahwa cara kita bersikap tentang newcomer, orang-orang baru harus segera berubah karena Tuhan sedang menjawab doa kita. Dan saya percaya bukan cuma BMC Philadelphia, BMC New York juga akan terima tuaian yang luar biasa. Katakan amin. Katakan amin. Nah, bulan ini kita banyak belajar take care of your seed. Bagaimana kita harus merawat apa yang kita sudah tuai, sudah tanam, sudah tabur. Nah, tahukah Anda bahwa cara terbaik merawat apa yang sudah kita tabur, salah satunya adalah merawat kesehatan kita. Ucapkan bersama saya harus merawat kesehatan saya. 2, 3. Kenapa saudaraku? Jangan cuma sibuk menabur yang baik. Jangan cuma sibuk menabur dalam pekerjaan Tuhan. Menabur perkara yang ajaib, mulia. Bahkan juga jangan cuma sibuk bekerja. Tapi rawatlah kesehatan saudara. Apa artinya jika kita menerima tuaian yang besar? Kita berhasil, kita sukses, namun kita sakit-sakitan. Saudara, saya ingat saya pernah diajak makan oleh seseorang dan kata orang dia adalah salah satu Crazy Rich Indonesia. Dan ketika ketemu ngobrol dan kemudian waktu makan saya kaget saudaraku. Di sebuah rumah makan yang cukup mewah sekali, tapi bapak itu saudaraku cuman makan kentang rebus sedikit. Sayur beberapa banyak sedikit saja dan juga daging pun kecil saudaraku. Lalu saya tanya, dan ternyata dia berkata ada banyak pantangan, gak boleh ini, gak boleh itu, gak boleh ini, gak boleh itu. Lalu dia berkata, Bapak Pendeta silakan order seperti yang Bapak mau. Dan ketika saya order, ternyata saya baru sadar, saya mungkin gak sekaya orang yang di depan saya, tapi saya lebih bahagia dan lebih sehat. Kenapa saya akan bisa makan lebih daripada orang itu? Katakan amin. Hari ini kalau saudara masih bisa makan apapun juga, bersyukur, itu tanda engkau sehat. Yang percaya tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Katakan amin, saudaraku. Nah, itu sebabnya saudaraku, saya akan beri tema khotbah saya malam ini adalah sehat itu surga. Haleluya. Ayo ucapkan bersama saya 2, 3. Sehat itu surga. Lebih keras lagi 2, 3. Sehat itu surga. Saya mau tanya ayo, saudara memilih mana? Punya uang banyak tapi sakit-sakitan atau enggak punya uang tapi sehat? Milih mana? Halo, orang New York milih mana? Pastor, saya milih sehat tapi duitnya banyak. Amin dalam nama Yesus. Amin saudaraku. Ya, kenapa? Karena kalau saudara sehat ya dan diberkati, itu jadi sorga. Katakan haleluya. Ya kan? Tapi kalau Anda diberkati tapi sakit-sakitan, nafas saja ngik, ngik,
gitu. Saudaraku, apa artinya? Dan saya berdoa biar kita mengerti bahwa Tuhan mau saudara tidak sakit. Tuhan mau supaya saudara sembuh dan Anda sehat. Yang mau katakan amin. Enggak cuma sehat tubuhnya, sehat jiwanya, sehat rohnya, sehat pernikahannya, sehat keuangannya, sehat semua yang terbaik. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Amin. Lihat apa janji Tuhan buat bangsa Israel dan juga kita Israel secara rohani. Yeremia 30 ayat 17. Sebab aku Tuhan akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Yang percaya katakan amin. Aku Tuhan akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Ucapkan dengan iman, Tuhan akan mendatangkan kesembuhan bagiku. 2, 3. Tuhan akan mendatangkan kesembuhan bagiku. Aku Tuhan akan mengobati luka-lukamu. Katakan Tuhan akan mengobati luka-lukaku. 2, 3. I will give you back your health. Aku akan mengembalikan kesehatanmu. Saudara mungkin selama ini engkau sakit atau saudara selama ini kesehatanmu sedang tercuri oleh kuasa kegelapan, oleh kelemahan apapun. Janji Tuhan tahun ini Tuhan akan mengembalikan kesehatanmu. Katakan amin. And heal your wounds. Dan Tuhan akan menyembuhkan, mengobati luka-luka dalam hidup kita. Mungkin itu luka di hati, luka di jiwa kita, luka dalam memori kita. Tuhan mau mengobati dan menyembuhkan saudara. Percayalah, Tuhan tidak mau kita terus menderita sakit. Tuhan tidak mau saudara terus terluka. Percayalah Tuhan mau agar kita mengalami sorga, yaitu saat kita sehat. Siapa mau sembuh dan sehat, angkat tangan, katakan bersama saya, aku terima kesembuhan. Dalam nama Yesus, aku sehat, aku nikmati sorga di New York ini. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Nah, Tuhan berjanji agar Dia mau menyembuhkan saudara. Mungkin ada saudara yang sedang bermasalah soal keuangan, soal keluarga saudara, soal kesehatan. Percayalah Tuhan mau menyembuhkan kita. Nah, bagaimana rahasia untuk kita tetap sehat dan mengalami surga selamanya di dunia ini? Mari kita lihat, izinkan saya membagikan 3 rahasia apa yang Alkitab katakan. Yang pertama, lihat Amsal 23 ayat yang ke-7. Amsal 23 ayat yang ke-7 dikatakan, sebab seperti orang yang membuat perhitungan atau kalkulasi dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Good News Translation berkata, what he thinks is what he really is. Apa yang orang itu pikirkan, itulah yang akan terjadi. Ayat ini mengajarkan bahwa apa yang kita pikirkan tentang diri kita, apa yang Anda yaitu perhitungkan, apa yang Anda kalkulasi tentang dirimu, Alkitab berkata, itulah saudara. Kalau Anda berpikir bahwa saya nggak mungkin sembuh karena saya memang sakit selamanya, maka itu yang akan terjadi. Tapi kalau engkau berkata, aku sembuh, aku sehat, aku dipulihkan Tuhan, aku kuat, aku dicintai Tuhan, aku bahagia, demikianlah hidup saudara. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Amin. Nah, dari kalimat ayat ini kita belajar rahasia tetap sehat selamanya, sorga di bumi. Yang pertama adalah terlatih berpikir positif. Katakan bersama saya, 2, 3, terlatih berpikir positif. Ulangi lagi 2, 3, terlatih berpikir positif. Tadi teman-teman dengan indahnya main musik. Ada Pak Marcel dengan keyboardnya. Ya kan, ada juga Pak Gerson dengan drumnya, ada teman-teman dengan gitar, bassnya. Jelas gak mungkin mereka lahir langsung sudah bisa main musik. Tapi semua perlu latihan. Ya kan, saudaraku? Dan saya masih ingat salah seorang tim praise and worship kami di Philadelphia, Lydia, cerita. Dulu waktu dia kecil, waktu remaja, maminya itu maksa dia les piano. Dan dia marah, dia gak suka.
tapi dipaksa maminya. Dari nangis, dipaksa lama-lama belajar, lama-lama mulai bisa, lama-lama mahir. Sekarang dipelihara Tuhan karena melayani Tuhan dalam bidang musik pujian. Tepuk tangan yang meriah. Amin, saudaraku. Nah, untuk musik saja perlu dilatih. Apalagi saudara dalam soal pikiran kita. Saudaraku, kita harus melatih diri untuk berpikir positif. Kenapa? Karena dunia dan dosa dan iblis telah merusak cara kita berpikir. Telah merusak jiwa kita. Sehingga selalu berpikir negatif, selalu pesimis, selalu melihat yang buruk. Dan mari kita latih di dalam nama Yesus. Supaya kita terlatih berpikir positif. Saudara, ingat manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Ucapkan bersama-sama 2, 3. Roh, jiwa, dan tubuh. Roh itu apa? Kesadaran akan adanya Tuhan. Perlunya akan Tuhan. Saudara, hari ini ibadah Anda sadar Anda perlu Tuhan. Itu artinya saudara punya roh. Katakan amin. Jiwa itu apa? Pikiran kita, perasaan kita, kemauan kita, dan kehendak kita. Tubuh itu apa? Fisik kita yang kelihatan. Nah, saudaraku lihat, antara roh dan tubuh, itu di tengahnya ada jiwa. Dan jiwa adalah pikiran, perasaan, kehendak, dan kemauan. Dan tahukah Anda, jiwa ini adalah jembatan penghubung antara roh dengan tubuh. Nah, saat jiwa kita, pikiran kita, mulai berpikir pikiran yang negatif, pikiran yang salah, pikiran yang jahat, mungkin itu marah, emosi, khawatir, takut, cemburu, pikiran-pikiran yang jahat, maka semua pikiran yang salah, yang negatif itu masuk ke dalam otak kita, maka kelenjar otak yang bernama hipotalamus akan memerintahkan agar tubuh kita menghasilkan hormon epinefrin dan kortisol. Nah, epinefrin dan kortisol ini adalah hormon yang akan melemahkan sistem kekebalan tubuh kita sehingga sel-sel penyakit bisa gampang masuk dan menyerang dalam tubuh orang yang berpikiran negatif. Lihat, ini secara dunia medis, bahkan ilmu otak. Saudaraku, dikatakan bahwa itu hipotalamus akan memberi instruksi supaya hormon epinefrin dan kortisol yang keluar. Sebaliknya, di saat kita berpikir positif, di saat kita berpikir yang optimis, berpikir yang baik, maka hipotalamus itu kelenjar otak akan memerintahkan agar dihasilkan hormon dopamin. Di mana hormon dopamin akan memperkuat kekebalan tubuh kita. Sehingga penyakit saat mulai datang menyerang, maka hormon dopamin akan membuat tentara yang akan menyerang sel-sel penyakit. Sehingga akhirnya kita bisa tetap sehat, tidak sakit. Saudara sekalian dengar baik-baik. Dunia kedokteran saja sudah mengatakan bahwa apa yang kita pikirkan menentukan hormon yang keluar dan itu mempengaruhi kesehatan saudara. Hari ini saudaraku, jangan lagi berpikir negatif, jangan lagi berpikir yang jelek. Walaupun keadaan lagi tidak sedang baik-baik saja. Tapi latih dirimu di tengah keadaan yang buruk. Lihat yang baik, lihat yang positif, lihat yang luar biasa. Yang Tuhan akan kerjakan di balik segalanya. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Amin. Hati-hati saudaraku, saya lagi baca sebuah buku. Seorang dokter spesialis yang akhirnya jadi hamba Tuhan. Dan dia meneliti. Dan dalam dunia kedokteran, orang yang terus dikuasai ketakutan dan kekhawatiran menyebabkan penyakit alergi dan autoimun. Kalau ada saudara yang alergi makan kacang, ada yang alergi kena debu atau bulu binatang, itu salah satu penyebabnya adalah karena Anda sering takut dan sering khawatir.
Makanya jangan suka takut dan khawatir. Ingat Alkitab berkata, Tuhan tidak memberi roh ketakutan. Roh ketakutan itu adalah roh iblis yang berusaha menyerang kita. Dalam nama Yesus kita tidak lagi mau takut karena kita percaya Tuhan kita lebih besar dari segala perkara. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Amin. Penelitian dunia medis berkata, orang yang suka marah, suka emosi, suka bertengkar, adalah orang yang akhirnya mudah sakit jantung dan darah tinggi. Orang yang suka cemas menyebabkan sakit pinggang. Nah, dan sakit persendian. Kalau ada saudara yang suka sakit pinggang, ternyata bukan hanya karena kerja keras, karena kerja berat, tapi karena banyak cemas, saudaraku, ya kan? Bahkan kecemasan menyebabkan orang asam lambung naik. Ya, kerasa ada yang panas sampai ke tenggorokan, lalu ada mah juga. Bahkan merasa kurang dicintai bisa menyebabkan penyakit skizofrenia atau orang yang halusinasi dengar suara-suara yang lain dan alias sakit jiwa. Dalam nama Yesus mulai sekarang stop berpikir yang jelek, berpikir yang negatif. Latih tiap hari berpikir yang positif. Katakan amin. Lihat Filipi 4 ayat 8. Filipi 4 ayat 8. Yuk baca sama-sama Filipi 4 ayat yang ke-8. 1, 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Apa? Pikirkanlah semuanya itu. Jangan izinkan pikiranmu memikirkan apa yang jelek, apa yang tidak mulia, apa yang tidak adil, apa yang tidak suci, apa yang pahit, yang tidak manis, yang tidak sedap didengar, yang tidak disebut kebajikan, tidak patut dipuji. Jangan pikirkan itu. Mulai sekarang latih supaya tiap hari kita berpikir yang baik, kita berpikir yang positif, maka itulah yang akan terjadi dalam hidup saudara. Katakan amin. Fill your minds with those things that are good. Penuhi pikiranmu semua dengan hal-hal yang baik. And that deserve praise. Things that are true, noble, right, pure, lovely, and honorable. Semua yang baik, semua yang mulia, semua yang benar, semua yang suci, yang penuh cinta dan terhormat. Pikirkan, penuhi pikiranmu dengan itu semua. Saudara, hari ini apa yang kau pikirkan, itu yang akan terjadi. Kalau engkau selalu berpikir negatif, apalagi saya tahu beberapa ada saudara yang overthinking, terus gelisah gak bisa tidur. Pikirannya nanti kalau gini gimana? Kalau gini gimana? Hati-hati saudaraku. Memang anak Tuhan harus antisipasi segala sesuatu. Kita punya plan A, plan B. Tapi lebih dari itu semua, kita tahu hanya Tuhan yang pegang dan kendali masa depan kita. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin saudaraku. Nah, para ahli berkata, cara praktis agar hormon dopamin, hormon kebahagiaan terus diproduksi oleh otak kita. Salah satunya adalah banyaklah tersenyum. Senyum minimal 7 detik. Jangan cuma senyum begini. Berhenti sudah itu. Enggak ada apa-apanya. Coba senyum semua, 7 detik, hitung. Nah, hormon dopaminnya mulai apa? Keluar. Anda jadi lebih sehat. Tapi ingat senyumnya harus sama-sama rata, kanan dan kiri sama. Kalau misalnya cuma miring, jangan, itu nanti buat stroke saudara. Lalu juga banyak gerak, banyak olahraga, ya kan? Apalagi kalau saudara di rumah punya treadmill, tapi sekarang sudah berubah fungsi jadi tempat barang-barang dan centelan baju dan jemuran. Bertobat, mulai nanti pulang, ganti semua, bersihkan treadmill Anda, mulai besok banyak olahraga lagi. Katakan amin. Ya kan? Lalu untuk supaya hormon dopamin, hormon bahagia keluar adalah apa? Banyak nyanyi. Makanya orang Kristen dikit-dikit memuji
Tuhan. Karena di balik pujian bukan cuma Tuhan hadir, ada hormon dopamin yang akan keluar membuat saudara sembuh. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Amin. Banyak tertawa. Tapi ingat, jangan tertawa sendiri saat nggak ada orang lain dan tidak ada penyebab apa, nanti bahaya. Dan yang berikutnya cara praktis agar hormon dopamin, hormon bahagia terus diproduksi, para ahli berkata banyak dibelai. Ini untuk suami istri. Makanya suami-suami lebih banyak membelai istri. Kok enggak ada yang amin? Suami-suami banyak membelai istri. Ingat, jangan sampai membelai istrinya orang lain, saudara. Hai istri-istri, lebih banyak membelai suami. Cuman satu orang. Hai istri-istri, banyak membelai suami Anda. Pastor Lukas, bagaimana dengan yang masih jomblo? Anda belai kursi yang ada di depan Anda. Nah, belajarlah untuk melatih pikiran kita tiap hari sehingga saudara bisa berpikir secara positif dan optimis. Katakan amin. Ingat, salib selalu berlambang positif. Kalau salib Kristus ada lambang positif, anak-anak Tuhan harus selalu berpikir, lewati apapun yang buruk, pasti ada yang positif yang Tuhan akan kerjakan. Katakan amin. Saudara, satu kali ada seorang saudagar kaya yang peternakannya makin berkembang. Lalu saudagar kaya ini membutuhkan karyawan untuk men-take care peternak-ternaknya. Akhirnya dia mendapatkan 2 orang pemuda yang miskin dari 2 keluarga yang berbeda. Yang satu pemuda tinggi jangkung, yang satu tidak terlalu tinggi, kurus biasa-biasa. Maka sang saudagar berkata, kalian berdua kerja merawat ternak saya. Kamu yang tinggi jangkung, aku beri tugas, kamu bagian yang merawat ternak kuda-kudaku. Baik yang sudah jinak maupun yang masih liar, kamu yang aku beri tugas. Tolong jaga dan rawat dengan baik. Sementara kamu pemuda yang tidak terlalu tinggi dan kurus, aku beri kamu tugas untuk merawat kambing dan dombaku. Apa yang terjadi sekalian? Selang beberapa hari kemudian, maka pemuda yang tinggi jangkung mulai berkata pada temannya yang pendek, "Hei, aku mau mulai hari ini, aku yang merawat kambing domba, kamu yang merawat kuda. Awas, kalau sampai kamu beritahu sama bos, aku akan habisi kamu." Waduh saudaraku, pemuda yang kurus pendek ini pulang ke rumah dengan wajah sangat tidak sukacita. Ibunya melihat dan bertanya, "Kenapa nak? Apa masalahnya? Dan kenapa?" Sang anak berkata, "Nasibku jelek. Aku diperlakukan tidak adil di pekerjaan. Aku diperlakukan semena-mena di pekerjaan. Ada apa?" Lalu diceritakan, masa aku yang badannya pendek harus menjaga kuda yang tinggi, yang jinak maupun yang masih liar. Aku mana bisa melakukannya. Akhirnya ibunya tersenyum dengan bijak dan berkata, "Nak, semua masalah pasti ada hikmahnya. Syukuri dan hadapi dan terimalah dengan besar hati. Jangan memusuhi dan membenci temanmu itu. Percaya semua kesulitan yang akan kamu hadapi, asalkan kamu mau terus belajar dan kerja keras, pasti akan membuatmu menjadi kuat, bahkan suatu kali akan bermanfaat untuk masa depanmu." Nasihat bijak sang ibu ini membuat pemuda ini kembali semangat, kembali bersuka cita. Dan sejak hari itu, sang pemuda kurus yang pendek ini dengan susah payah merawat kuda-kuda yang tinggi. Bahkan yang liar pun seringkali dia kejar dan dia tidak mencapainya. Beberapa kali dia ditendang oleh kuda yang liar dan dia kesakitan. Beberapa kali dia diinjak-injak sampai terluka. Tapi yang terjadi, dia terus semangat belajar dan dia terus belajar sampai akhirnya dia menjadi lebih mahir dan sangat mahir mengatur kuda-kuda, menunggangi dan menjinakkan dan mengatur semua. Bahkan tak tidak terasa tubuhnya pun berkembang menjadi tinggi, tegap dan perkasa. Satu kali kerajaannya terlibat dalam peperangan antar kerajaan. Dan kerajaan membutuhkan seorang prajurit pasukan berkuda yang ahli. Maka sang pemuda ini terpilih sebagai pemimpin pasukan berkuda karena kepiawaiannya mengendalikan kuda-kuda. Pada suatu hari kemudian,
si pemuda berhasil memimpin dan memenangkan perang yang dipercayakan kepadanya. Ia pun dikenal oleh banyak orang karena kehebatannya. Dan akhirnya dia menjadi pemimpin besar bangsa Mongol yang tersohor. Itulah Genghis Khan. Seorang yang akhirnya memimpin Mongol mencapai puncak kejayaan. Dan Anda tahu, di awal dia merasa hidup nggak adil, merasa diperlakukan sangat kejam, dia merasa bahwa semuanya buruk, tetapi sejak dia berubah berpikirnya, semuanya pasti akan berguna, semua akan membawa kebaikan, hidupnya pun berubah. Yang percaya, katakan amin. Hari ini mungkin di rumah tangga Anda merasa diperlakukan tidak adil. Di pekerjaan Anda mungkin Anda ditekan oleh atasan Anda. Atau Anda dijatuhkan oleh teman-teman Anda. Atau mungkin dalam pelayanan, dengar. Kalau engkau berespon negatif, berpikir yang negatif, engkau akan makin terpuruk. Hari ini latih pikiranmu, lewati apapun juga. Tetap percaya ada hal yang baik di balik yang buruk. Maka engkau akan diangkat Tuhan, dipromosi Tuhan, dibela Tuhan, diberkati Tuhan. Yang mau katakan amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Katakan bersama saya, terlatih berpikir positif. 2, 3. Yang kedua, rahasia tetap sehat selamanya sehingga kita mengalami kesehatan seperti surga. Amsal 17 ayat 22. Yuk kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah, apa? Mengeringkan Tuhan. Ulangi lagi 2, 3. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Alkitab menjelaskan, dimulai dengan kata hati. Ucapkan bersama saya, hati. Saudara sekalian, Alkitab menjelaskan bahwa suasana hati kita itu bisa menjadi obat yang menyembuhkan dan menyehatkan. Tapi suasana hati kita yang buruk bisa menjadi racun yang mendatangkan penyakit dan menghancurkan. Dan dari ayat ini kita belajar rahasia tetap sehat selamanya. Yang kedua adalah terlatih menjaga suasana hati. Ucapkan 2, 3. Terlatih menjaga suasana hati selalu apa? Positif. Jangan biarkan suasana hatimu mudah terganggu akibat perkataan orang lain, akibat tindakan orang lain, maupun asumsi-asumsi negatif kita sebelum kita tahu kebenarannya. Hanya orang yang bodoh saja, yang kehilangan sukacita, yang tidak lagi bergembira hanya gara-gara di sosial media lihat orang nyinyir tentang dia. Hanya orang yang bodoh saja, yang gampang terpengaruh hati suasananya jadi bad mood hanya gara-gara sikap orang lain yang tidak baik. Dengar kekasih Tuhan, kita harus melatih menjaga suasana hati kita untuk selalu positif. Yang percaya katakan amin. Lihat Amsal 4. Kita seringkali langsung baca ayat 23, tapi lihat sekarang ayat sebelumnya, ayat 20. Lihat Amsal 4 ayat 20 sampai 23. Alkitab berkata apa? Hai anakku, perhatikanlah perkataanku dan arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Perhatikan firman Tuhan. Perhatikan setiap ucapan Tuhan. Ayat 21, 2, 3 baca. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Simpan terus firman di hati saudara, sampai ke dasar lubuk hati kita. Ayat 22, lihat powerful sekali. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya. Terus, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Kesembuhan bagi apa? Seluruh tubuh mereka. Sehat seluruh tubuh kita. Gara-gara kita menyimpan firman dalam hati kita. Katakan amin. Ayat 23 baca sama-sama. 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jangan minta pendeta menjaga hati saudara. Jangan minta Tuhan yang menjaga hati Anda.
Karena justru Tuhanlah yang memerintahkan Anda dan saya sendiri yang harus menjaga hati kita. Orang yang bijak, orang yang cerdas, dia tidak akan izinkan perkataan orang maupun sikap orang yang jelek, maupun semua asumsi-asumsi negatif mengganggu suasana hatinya. Kenapa? Karena hati yang dipenuhi dengan firman, hati yang penuh dengan janji Tuhan, hati yang terjaga dengan baik, itu akan menjadi kesembuhan bagi seluruh tubuh kita. Siapa yang mau sembuh dan sehat seluruhnya? Katakan, saya mau jaga suasana hati saya. 2, 3. Lihat kan? Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Saudara, ternyata kalau Anda gembira, suasana hatimu terus penuh dengan sukacita. Itu jadi obat yang manjur. Lebih manjur daripada obat tolak angin, tolak miskin dan tolak setan. Tidak ada yang amin? Amin? Katakan amin. Lebih manjur daripada obat kemoterapi untuk orang kanker. Lebih manjur daripada antibiotik apapun. Kalau hatimu terjaga dengan baik, sukacita, akan jadi obat yang mujarab. Katakan amin. Tapi hati yang patah, yang semangatnya patah, mengeringkan tulang. Sudah tahu kenapa Salomo berkata, kok hati yang remuk, orang yang patah semangat, orang yang lagi galau, orang yang lagi stres, kok bisa tulangnya kering? Anda tahu? Saudaraku, ternyata di dunia kedokteran, ingat di backbone kita, di tulang utama kita, di tengahnya itu ada sumsum, ya kan? Nah, kalau Anda suka makan sapi, ada sumsumnya, tulang tengahnya ada sumsumnya. Anda tahu, saudaraku, ternyata sumsum di tengah tulang kita itu berfungsi memproduksi yaitu kekebalan imun tubuh kita. Jadi kalau sampai saudara kemudian putus asa, Anda kemudian stres, itu sumsum akan kering. Dan kalau kering bahaya. Lihat kan kata bahaya. Lihat kan ini, jangan tidur, ya kan? Bahaya. Ya kan? Kenapa? Itu akan membuat penyakit mudah menyerang kita. Ingat kan waktu pandemi, orang selalu diberitahu, kalau kamu kekebalan tubuhmu baik, biarpun COVID datang, itu tidak akan bisa membuat engkau sakit. Kalau saudara jaga hatimu luar biasa, engkau akan tetap sehat, diberkati, bahagia selama-lamanya. Tepuk tangan yang meriah, katakan haleluya. Yang ketiga, yang terakhir, khotbah sama orang New York, cepat, jelas, singkat, segera pulang balik Philadelphia. Rahasia tetap sehat, mengalami sorga di dunia ini selamanya apa? Ayat yang terakhir, Amsal 16 ayat 24. Maksud saya ini poin ketiga, mari baca sama-sama, 1, 2, 3. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Lihat, ada lagi obat bagi tulang-tulang, itu apa? Perkataan yang menyenangkan. Jadi saudaraku, perkataan yang menyenangkan, perkataan yang baik, yang positif, perkataan yang membangun, itu akan jadi obat yang membawa kesembuhan. Hari ini penyakit apa yang sedang kau alami? Kalau Anda menerima perkataan yang menyenangkan, itu akan jadi obat yang menyembuhkan. Katakan amin. Kali ayat ini kita belajar kebenaran yang ketiga. Kita harus terlatih berkata-kata positif. Ucapkan bersama saya, terlatih berkata-kata positif. 2, 3. Ingat, kita nggak bisa mengendalikan perkataan orang lain. Anda nggak bisa kendalikan orang mau ngomong apa saja di WhatsApp. Orang mau ngomong apa aja di sosial media. Ya Pak ya? Bahkan Presiden Jokowi saja berkata, dia dicaci maki, digambar yang jelek-jelek dan sebagainya. Dan dia berkata, itulah sebuah kebebasan orang di pers untuk apa? Menuliskan, menggambarkan apapun juga. Lihat Presiden saja nggak bisa, kenapa? Karena dia mencanangkan adanya kebebasan berpendapat. Kita tidak bisa mengendalikan orang lain bicara apapun juga. Tapi yang kita bisa kendalikan adalah apa yang kita ucapkan,
baik langsung maupun yang kita ketik, itu yang harus kita kendalikan. Saudaraku, mari kita belajar jangan gampang terluka, jangan gampang terganggu dengan perkataan-perkataan jahat orang lain. Yang penting adalah kita mulai sekarang berhenti berkata yang jelek dan negatif. Tidak ada yang amin. Kata bersama saya mau berhenti berkata yang jelek. 2, 3. Ya, mulai sekarang berkata-kata yang positif, yang optimis. Perkatakan setiap janji Tuhan bagi hidupmu, maka itu akan terjadi. Katakan amin. Ayo ibu-ibu stop ngomong suamiku kayak setan. Stop. Benar-benar suamimu kayak setan, tidak pernah pulang nanti saudaraku. Ucapkan sekarang dalam nama Yesus, suamiku kayak pendeta, bahkan seperti malaikat yang diurapi Tuhan. Nanti suami berubah, tepuk tangan yang meriah, amin. Pak, stop ngomong istri cerewet kayak radio rusak. Benar-benar mulutnya rusak nanti. Katakan dalam nama Yesus, istriku diurapi jadi pengkhotbah, penginjil yang memenangkan banyak jiwa. Amin saudaraku, ya kan? Hai orang tua berhenti ngomong anak nakal, anak setan. Lah kalau anaknya setan dia lupa bapak ibunya siapa. Mulai sekarang katakan dalam nama Yesus, anakku sebentar lagi dipulihkan Tuhan. Jadi anak baik, anak yang dicintai Tuhan, anak yang cinta Tuhan, anak yang perkasa di bumi dan di sorga. Dalam nama Yesus jadi. Tepuk tangan yang mereka katakan amin. Walaupun kerjaan sepi, memang kita nggak boleh bohong. Ada yang tanya gimana kerjaan? Ya jangan ngomong, rame. Padahal sepi itu namanya bohong. Ngomong memang realita sepi, tapi aku percaya Tuhan tetap pelihara aku dan sebentar lagi kerjaanku rame, diberkati luar biasa. Kamu masih punya utang enggak? Oh enggak punya, padahal utangnya banyak. Bohong namanya saudara. Ngomong jujur enggak apa-apa, utangnya banyak. Siapa tahu dia digerakkan Tuhan untuk melunasi utang saudara. Siapa tahu ya kan. Ngomong, memang aku masih punya utang. Tapi aku percaya dalam nama Yesus, berkat Tuhan melimpah dan sebentar lagi utangku lunas. Ada yang sempat marah sama saya. Kenapa Pastor Lukas? Setiap kali persembahan kita deklarasi, ada kalimat, kita akan bebas hutang, punya rumah di bumi dan di sorga. Lalu saya bilang, lah mau gimana? Kamu mau terus punya utang dan tidak pernah bisa bayar? Kan kalau kita ngomong positif, percaya itu akan ditangkap Tuhan dan akan dikerjakan. Ingat ya, dukun-dukun saja tahu. Mereka mengucapkan mantra-mantra. Mantra-mantra yang bukan cuma di batin, tapi diucapkan. Kutuk yang diucapkan, sumpah serap yang diucapkan pada seseorang. Maka itu akan ditangkap setan dan akan terjadi. Makanya mulai hari ini stop ngomong negatif tentang diri sendiri, keluarga maupun orang lain. Mulai sekarang ucapkan yang positif, ucapkan yang baik. Bagi yang jomblo jangan pernah berkata, ya enggak laku-laku, benar-benar enggak laku sampai lebaran kuda saudaraku. Tapi mulai sekarang katakan dalam nama Yesus, laris manis, sebentar akan dapat jodoh yang terbaik dari Tuhan. Ya, yang amin keras itu pasti yang jomblo-jomblo saya, amin. Yang sudah menikah juga, yang belum punya anak jangan ngomong, ya mandul, stop. Katakan dalam nama Yesus, istriku akan menghasilkan buah yang terbaik, beranak, bahkan manaan. Loh, amin? Amin. Jangan ngomong, ya gereja bangku masih banyak yang kosong, stop. Katakan dalam nama Yesus, tiap bangku-bangku akan dipenuhi dengan jiwa-jiwa dalam nama Yesus. Jadi dalam nama Yesus. Makanya kalau buka restoran, buka toko, jangan ngomong ini sepi beneran. Ngomong dalam nama Yesus, rame. Tiap meja-meja gebrekin dengan tangan dalam dengan minyak urapan, rame. Nanti Tuhan akan kirim berkat luar biasa. Saudaraku, mari kita belajar. Kita harus terlatih berbicara yang positif. Ayat yang terakhir Amsal 12 ayat 18. Semua baca sama-sama 1, 2, 3. Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang. Tetapi lidah orang bijak mendatangkan apa? Kesembuhan. Saya berdoa biar perkataan kita tidak lancang, tidak jelek. Seperti tikaman pedang yang mengelukai. Tapi biar perkataan kita adalah perkataan yang bijak, yang mendatangkan kesembuhan. Jadilah bijak dalam perkataan kita, agar perkataan kita membawa kesembuhan bagi diri kita
dan bagi orang lain. Seringkali tanpa sadar kita ngomong yang kasar, yang menyakitkan, yang negatif, yang ngutuki. Stop, saudaraku. Hari ini latih. Kalau selama ini kita suka ngomong kebun binatang, kita suka ngomong yang jorok, mulai sekarang berhenti. Ucapkan berkat, ucapkan Tuhan kita besar. Maka akan terjadi dalam nama Yesus. Saya mau bernubuat di dalam nama Yesus. Engkau akan perkasa di bumi dan di sorga. Kita dicintai Tuhan. Kita sangat berharga di mata Tuhan. Engkau adalah orang-orang yang terbaik. Orang-orang yang luar biasa di kota New York, di Amerika. Engkau perkasa di bumi dan di sorga. Katakan amin. 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 Mau punya rumah sendiri? Katakan, aku diberkati Tuhan rumah sendiri. Aku tidak jadi kontraktor terus. Yang kontrak sana, kontrak sini. Tapi aku punya rumah sendiri. Katakan amin. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin, suku. Ucapkan, ucapkan. Ingat, ucapan kita adalah benih yang kita tanam. Yang satu kali akan kita tabur. Dan percayalah, kalau kau terus berkata positif. Berkata positif, walaupun keadaan negatif. Tapi kalau kau nabur benih perkataan yang baik. Satu kali akan jadi seperti yang kau ucapkan. Saya masih ingat ketika kami sekeluarga sempat lewati proses yang sangat menyakitkan. Ayah saya dari pengusaha, jual semua, tutup, jadi penginjil. Dan tidak ada yang memberi gaji, hanya hidup dengan iman. Kami bukan cuma akhirnya miskin, tapi di bawah miskin, melarat. Semuanya habis, pindah ke rumah yang tanahnya, lantainya dari tanah liat. Temboknya pun bata-bata, atasnya pun cuma atap seng. Tapi tiap hari saya tulis di dinding kamar saya ucapkan di dalam nama Yesus, saya diberkati Tuhan. Tuhan akan mengangkat hidup saya dipakai Tuhan. Saya akan menjadi orang yang berhasil dan beruntung. Tiap hari saya ucapkan. Dan saya melihat ucapan itu Tuhan genapi. Hari ini saya melihat, saya mengalami semua apa yang saya imani dan doakan. Katakan amin. Perkataan kita adalah doa kita yang akan didengar Tuhan. Makanya mulai hari ini stop ngomong yang negatif. Katakan amin, suku. Kesimpulannya apa? Pemain musik silakan maju. Tuhan mau kita sembuh dan hidup sehat selamanya. Anda nikmati sehat itu surga. Ucapkan bersama saya, sehat itu surga. Rahasia tetap sehat selamanya 3 hal. Yang pertama, terlatih berpikir positif. Yang kedua apa? Terlatih menjaga suasana hati selalu positif. Yang ketiga, terlatih berkata-kata positif. Siapa mau alami kesembuhan, kesehatan, pemulihan dari Tuhan? Ayo berdiri bersama-sama. Hari ini apapun, seburuk apapun hidupmu, datang pada Tuhan. Dan mulai latih untuk kau berpikir yang baik. Berpikir yang out of the box. Berpikir yang selalu optimis. Terlatih menjaga hatimu selalu positif. Terlatih mengucapkan kata-kata berkat. Kata-kata yang akan mengubah hidup kita. Mari datang pada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.